Halo teman-teman, jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembahasan materi manajemen pemasaran yang ke-1. Ini adalah video lanjutan bab 1, tinjauan dan ruang lingkup pemasaran. Nah, di mana dalam tinjauan dan ruang lingkup pemasaran ini ada 6 yang kita bahas. Dalam video sebelumnya kita sudah membahas ruang lingkup manajemen pemasaran. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas dampak pemasaran terhadap ekonomi dan konsep manajemen pemasaran untuk part 2 ini. Baik, dampak pemasaran terhadap ekonomi mempunyai dampak terhadap ekonomi suatu daerah atau negara. Peran pemasaran sebagai agen katalistik dapat dilihat dari pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB. Pemasaran menyediakan jaringan sinergis yang diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Aktivitas pemasaran dapat menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Mereka dapat bekerja sebagai karyawan, penjualan di manufaktur, jasa, dan industri lainnya. Sebagai karyawan retail dan pekerja di transportasi, komunikasi, dan lain-lain. Nah, pemasaran juga memainkan peran yang sangat penting dan vital dalam pertumbuhan bisnis dan menghasilkan keuntungan. Pemasaran adalah satu-satunya departemen yang menghasilkan pendapatan bagi organisasi bisnis. Aktivitas pemasaran meliputi pengepakan, pengemasan, branding, pelabelan, iklan, publisitas, hubungan masyarakat, penjualan, waralaba, penyimpanan, logistik, lalu rantai pasokan, transportasi, dan layanan purna jual. Ekonomi adalah faktor yang dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan bangsa. Ekonomi adalah simbol status pertumbuhan. Nah, kita lanjut pada konsep manajemen pemasaran. Untuk konsep manajemen pemasaran ini akan kita bahas 5 konsep. Yang pertama nanti ada konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, dan konsep pemasaran sosial. Nah, untuk konsep produksi adalah salah satu konsep bisnis tertua. Ini telah muncul pada abad ke-20 di Amerika Serikat. Menurut konsep ini, pelanggan lebih memilih produk yang murah dan mudah didapat, yang dapat dijangkau di pasar tak jenuh.
Dasar dari konsep ini adalah penekanan pada biaya produksi yang rendah, efisiensi produksi yang tinggi, dan produksi massal atau volume produksi yang besar, sejumlah besar barang termurah. Ini sangat mirip dengan hukum Say yang menyatakan pasokan menciptakan permintaannya sendiri. Jadi perusahaan memproduksi produk dalam skala besar dan memastikan bahwa produk tersebut dengan mudah tersedia di mana saja bagi pelanggan. Skala besar produksi produk membantu perusahaan untuk memanfaatkan skala ekonomi yang mengarah pada produk murah, dan dengan demikian menarik lebih banyak pelanggan. Nah, kelemahannya apa? Kelemahan dari konsep produksi adalah hanya berfokus pada produksi, tetapi tidak pada kualitas produksi yang dalam jangka panjang, sehingga dapat menyebabkan penurunan penjualan jika produk tidak sesuai standar. Filosofi ini hanya berlaku ketika permintaan melebihi penawaran. Sekali lagi, seorang pelanggan tidak selalu tertarik pada produk yang tidak mahal karena keputusan pembelinya mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Secara umum, penerapan konsep produksi cocok untuk yang pertama itu perusahaan yang memiliki pasar yang mendunia. Yang kedua, perusahaan yang menikmati keuntungan monopoli. Yang ketiga, perusahaan manapun yang permintaan produknya melebihi pasokannya. Selanjutnya yang kedua, itu konsep produk. Konsep produk menyatakan bahwa pelanggan atau konsumen lebih menyukai produk yang memiliki kualitas, kinerja, dan fitur tertinggi. Konsep produk adalah konsep wajib untuk memberikan produk terbaik kepada pelanggan sesuai permintaan dan harapan. Nah, sebuah produk tidak lengkap dengan sendirinya dan membutuhkan faktor bisnis lain seperti pemasaran, distribusi, penjualan, layanan, dan lain-lain agar berhasil. Nah, pentingnya konsep produk. Dengan menggunakan konsep produk, perusahaan dapat memberikan identitas pada produknya dan dapat menambahkan nilai fungsional serta kegunaan sehingga pelanggan yang ditinjau dapat memperoleh manfaat tersebut dan pada akhirnya membeli produk tersebut di pasar. Konsep produk merupakan salah satu sinergi orientasi dan strategi pemasaran terhadap pasar yang dapat diikuti oleh suatu perusahaan. Lainnya adalah konsep penjualan, konsep produksi, konsep pemasaran, dan lain-lain. Daya tarik pemasaran dihasilkan karena produk unggulan yang membantu dalam keberhasilan merek. Inovasi membantu mendapatkan produk baru dengan fitur yang diinginkan pelanggan. Contoh konsep produk, Apple adalah salah satu perusahaan yang sangat mengharap konsep produk untuk memberikan produk terbaik kepada konsumennya. Produk Apple dianggap berkualitas sangat tinggi dan fitur inovatif dan performa hebat.
Pelanggan mengejar produk Apple dan itu menciptakan daya tarik pemasaran. Lalu keuntungan dan kerugian konsep produk adalah keunggulan konsep produk adalah inovasi lebih banyak menggunakan konsep produk karena perusahaan menjamin untuk membuat produk yang lebih baik yang mengarah pada inovasi dan penemuan yang baik untuk semua orang. Kualitas adalah fokus utama dari konsep ini yang memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan pada saat yang bersamaan, meningkatkan benchmark keseluruhan dari penawaran di pasar karena pesaing juga mencoba untuk mencapai level yang sama dengan inovator yang mencoba memberikan produk terbaik. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya adalah menghasilkan produk mahal untuk kebutuhan dasar karena semua produsen berusaha memberikan produk terbaik kepada pelanggan meskipun permintaan dapat dipenuhi. Selanjutnya, kekurangannya adalah pelanggan membutuhkan dukungan layanan bersama dengan suatu produk, jadi hanya berfokus pada fitur produk dapat menyebabkan tidak memberikan pengalaman pelanggan yang holistik. Nah, kita lanjut kepada konsep yang ketiga, yaitu konsep penjualan. Dalam konsep penjualan didasarkan pada premis bahwa pelanggan tidak akan membeli barang atau jasa merek Anda kecuali Anda melakukan aktivitas penjualan dan promosi dalam skala besar. Oleh karena itu, bisnis dan perusahaan harus melakukan kegiatan promosi dan pemasaran untuk mengakselerasi produknya di pasaran. Pelanggan memiliki kebutuhan batin dan tugas Anda adalah mengubah kebutuhan batin mereka menjadi pembeli. Membeli produk Anda melalui motivasi dan persuasi. Nah, konsep penjualan sangat berguna untuk menjual unsold good, yaitu asuransi, di mana Anda menemukan segmen target pasar Anda terlebih dahulu, dan kemudian Anda membujuk mereka dengan menjelaskan manfaat produk. Tujuan akhirnya adalah menjual banyak produk, meningkatkan laba bersih. Konsep penjualan berfokus pada peningkatan penjualan, baik yang dibutuhkan konsumen maupun tidak. Ini juga berarti Anda ingin meningkatkan transaksi penjualan daripada membangun hubungan dengannya. Ini didasarkan pada asumsi bahwa pelanggan akan menyukai produk tersebut jika Anda meyakinkan mereka dengan baik. Pelanggan akan melupakan pengalaman membeli meskipun mereka tidak menyukai produk tersebut. Anda juga satu asumsi yang salah bahwa fokus utama pemasaran adalah penjualan. Masalah dengan pendekatan ini adalah bahwa pelanggan akan membeli produk layanan jika Anda membujuk mereka dengan baik. Pelanggan tidak akan berbagi pengalaman buruk mereka dengan orang lain. Namun pada kenyataannya, justru sebaliknya, pelanggan benar-benar berbagi pengalaman mereka
Kunci dari operasi bisnis yang menggunakan konsep penjualan adalah kemampuan untuk membujuk calon pelanggan, misalnya melalui iklan, penjualan pribadi, atau cara lain untuk membeli barang dan layanan Anda. Kita percaya itu konsumen biasanya tidak akan cukup membeli produk kita, kecuali jika mereka dijangkau dengan substansial usaha promosi penjualan. Oleh karena itu, pelanggan harus diberi tahu dan yakinkan tentang manfaat produk layanan kita. Lalu, apa keunggulan konsep penjualan? Beberapa keuntungan utama dari konsep penjualan adalah sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan penjualan. Jenis filosofi pemasaran membantu perusahaan meningkatkan volume penjualan mereka. Pasar kompetitif di mana-mana, dan jika perubahan tidak dapat mengejar pelanggan untuk produk dan layanan mereka, maka akan sulit bagi bisnis untuk bertahan hidup. Lalu, fokus pada penjualan dan pemasaran. Karena perusahaan mencoba menargetkan sebagian besar pelanggan di pasar, dapat dimengerti bahwa produk akan terlihat oleh orang-orang yang ditargetkan ini. Jadi ada dua keuntungan, yaitu menjual dan memasarkan produk dalam waktu yang bersamaan. Jika perusahaan tidak mengikuti konsep ini, maka pikiran pelanggan tidak akan pernah berubah dan mereka akan selalu membeli merek yang sudah mapan. Selanjutnya, tidak ada masalah saham yang tidak terjual. Nah, ide dasar di balik penggunaan konsep penjualan adalah menjual setiap produk yang diproduksi perusahaan tanpa memperhatikan kebutuhan konsumen. Akibatnya, perusahaan tidak akan menghadapi masalah saham yang tidak laku, sehingga perusahaan dapat menggunakan modal kerjanya untuk kegiatan produktif lainnya. Lalu, kekurangan konsep penjualan. Beberapa kekurangan dari konsep penjualan adalah sebagai berikut. Mengabaikan kebutuhan pelanggan. Salah satu kelemahan dari konsep ini adalah menghindari kebutuhan dan keinginan dan fokus tetap pada penjualan produk dan jasa. Perusahaan menjual apapun yang mereka hasilkan daripada menyediakan apa yang diinginkan pelanggan. Selanjutnya, kekurangan konsep penjualan yang berikutnya itu mengabaikan umpan balik dan ulasan pelanggan. Menurut konsep ini, perusahaan tidak memperhatikan tanggapan dan review dari pelanggan, yang mana tidak benar. Karena bantuan dan umpan balik pelanggan, perusahaan dapat meningkatkan produknya. Ketika tidak ada hal seperti itu, perusahaan tidak akan pernah mengetahui komentar-komentar negatif yang dapat berdampak buruk bagi reputasi perusahaan. Selanjutnya, fokus jangka pendek. Berfokus pada tujuan dan sasaran jangka pendek perusahaan, dan itu adalah penyelesaian persediaan. Dengan cara ini, perusahaan tidak memiliki masalah modal kerja dan dapat menggunakan
menggunakannya untuk proyek menguntungkan lainnya. Nah, contoh konsep penjualan pertama adalah perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi mengikuti konsep penjualan dengan berasumsi bahwa itu baik untuk semua orang dan semua orang harus membeli asuransi. Agen asuransi fokus pada penjualan lebih banyak produk karena begitulah cara mereka mendapatkan komisi dan keuntungan. Lalu contoh berikutnya, rencana pemakaman prabayar. Tidak ada yang abadi dan setiap orang pada akhirnya akan mati. Itu membuat semua orang perlu merencanakan pemakaman. Nah, begitulah cara perusahaan rencana pemakaman mengikuti filosofi penjualan dengan menargetkan semua orang dan tidak ada layanan purna jual. Contoh berikutnya, menjual ensiklopedia. Ensiklopedia membuat informasi dasar dengan segala hal. Jika Anda memiliki rumah dan keluarga, maka Anda harus memiliki ensiklopedia di rumah tersebut. Mungkin suatu hari Anda perlu belajar tentang apapun. Itulah para penjual ensiklopedia mencoba menjual produk tersebut dalam jumlah besar. Lalu contoh konsep penjualan berikutnya adalah penjualan door to door. Penjualan dari pintu ke pintu, mengunjungi rumah semua orang dan mencoba menjual barang rutin. Mereka mengikuti konsep penjualan bahwa produk mereka akan menjadi kebutuhan semua orang dan mereka harus meyakinkan semua orang. Nah, untuk konsep berikutnya, yang keempat adalah konsep pemasaran. Konsep pemasaran berorientasi pada pelanggan. Ini menempatkan pelanggan di tengah-tengah proses pemasaran, mencari tahu kebutuhan dan keinginan pelanggan, kemudian memuaskan kebutuhan tersebut dengan lebih baik daripada pesaing. Dalam pendekatan ini, pemasaran mengatakan bahwa pelanggan selalu benar dan kebutuhan serta keinginan harus didahulukan. Di sini strategi pemasaran berfokus pada penghasilan keuangan, keuntungan dengan memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Selanjutnya, konsep pemasaran sosial. Ide konsep pemasaran sosial didasarkan pada kesejahteraan seluruh masyarakat karena mempertanyakan strategi konsep pemasaran apa yang diinginkan pelanggan bukan berarti akan baik untuk mereka dalam jangka panjang. Apa yang Anda inginkan dan apa yang baik bagi Anda dan masyarakat secara keseluruhan adalah dua hal yang sangat berbeda. Misalnya, kita semua suka makan manis, pedas, dan cepat saji. Kita semua menginginkan hal yang sama setiap kali kita pergi keluar. Tetapi itu tidak berarti hal itu baik untuk kesehatan kita juga dan kesehatan seluruh masyarakat. Maksud dan tujuan dari konsep pemasaran sosial adalah untuk membuat perusahaan menyadari bahwa mereka memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan.
dan itu jauh lebih besar daripada tujuan penjualan dan laba jangka pendek mereka. Perusahaan harus memproduksi dan beroperasi menuju masa depan yang berkelanjutan untuk seluruh masyarakat. Perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan mereka harus diberi berperilaku seperti satu. Baik teman-teman, cukup di sini dulu untuk materi manajemen pemasaran dalam bab 1 ini. Masih ada konsep ada 3 lagi yang akan kita bahas untuk video berikutnya. Yang pertama itu pasar sasaran, bauran pemasaran, dan tugas utama pemasaran. Baik teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.